Dalam malam yang gelap gulita. Ani, 32 tahun, adalah definisi seorang istri setia. Rambutnya yang hitam panjang selalu tergerai rapi, mencerminkan kepribadiannya yang tenang dan lembut. Mata Ani yang besar dan teduh memancarkan kasih sayang yang tak terhingga. Ia bukanlah wanita yang mencolok, namun kecantikannya terletak pada aura kehangatan yang terpancar darinya. Sejak menikah dengan Riko 5 tahun lalu, Ani mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk keluarga kecil mereka. Rumah mereka selalu bersih dan rapi, aroma masakan lezat selalu menyambut Riko sepulang kerja. Ani bukan hanya seorang ibu rumah tangga, ia juga seorang sahabat bagi Riko, pendengar setia yang selalu ada untuk Riko dalam suka dan duka. Ia memiliki kesabaran yang luar biasa, selalu berusaha memahami dan mendukung Riko, bahkan ketika Riko terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga jarang menghabiskan waktu bersama. Di balik senyumnya yang manis, tersimpan kerinduan akan sentuhan kasih sayang yang lebih dari suaminya. Hobinya menjahit dan merawat tanaman hias di halaman rumah menjadi pelariannya dari kesendirian. Ia selalu berdoa agar rumah tangganya tetap harmonis dan bahagia. Riko, 35 tahun, adalah seorang arsitek sukses dengan karir yang cemerlang. Wajahnya yang tampan dan postur tubuhnya yang tegap selalu memikat perhatian. Ia memiliki kepribadian yang karismatik dan ramah, mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Riko sangat mencintai Ani dan bangga memiliki istri seperti Ani. Namun, kesuksesannya di dunia profesional membuatnya sering melupakan hal-hal penting lainnya, termasuk menghabiskan waktu berkualitas bersama Ani. Ia sering lembur hingga larut malam, dan terkadang harus bepergian untuk urusan pekerjaan. Riko adalah sosok yang bertanggung jawab dan penyayang, namun ia juga memiliki kelemahan, ia mudah tergoda oleh hal-hal baru dan terkadang kurang peka terhadap perasaan orang lain. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya, namun cara ia mengekspresikan cintanya seringkali kurang tepat. Di balik kesuksesannya, Riko menyimpan keraguan akan kemampuannya untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Ia merasa terbebani oleh tanggung jawabnya, dan terkadang mencari pelarian dari tekanan tersebut. Kehidupan rumah tangga Ani dan Riko tampak sempurna dari luar. Rumah mereka yang nyaman dan modern, mobil mewah di garasi, dan liburan keluarga ke tempat-tempat eksotis menjadi bukti kesuksesan Riko. Setiap pagi, Ani menyiapkan sarapan untuk Riko sebelum ia berangkat kerja. Mereka selalu makan malam bersama, meskipun terkadang hanya beberapa menit karena kesibukan Riko. Ani selalu mendukung karir Riko, dan Riko selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Ani. Mereka sering bercanda dan tertawa bersama, menciptakan momen-momen indah yang menjadi kenangan manis dalam kehidupan mereka. Namun, di balik keindahan tersebut, ada kesunyian yang tersembunyi. Ani sering merasa kesepian karena Riko yang terlalu sibuk, dan Riko merasa terbebani oleh tuntutan pekerjaannya. Kesibukan mereka telah menciptakan jarak di antara keduanya, sebuah celah yang akan diisi oleh godaan dari luar. Momen-momen kebersamaan mereka terasa singkat dan terburu-buru, seolah-olah mereka hanya memiliki waktu untuk saling bertukar kabar, bukan untuk berbagi perasaan dan membangun keintiman. Kehidupan mereka yang tampak sempurna ini sebenarnya rapuh dan mudah retak. Setelah bertahun-tahun fokus pada karirnya, Riko merasa lelah dan tertekan. Ia merindukan masa-masa remajanya yang penuh keceriaan dan kebebasan. Suatu Jumat malam, ia bertemu dengan dua teman lamanya,
Budi dan Anton, di sebuah restoran steak mewah. Budi dan Anton adalah teman-teman Riko sejak kuliah, dan mereka selalu dekat. Namun, gaya hidup mereka sangat berbeda dengan Riko. Budi adalah seorang pengusaha sukses yang gemar menghabiskan waktu di klub malam, sementara Anton adalah seorang seniman bebas yang menjalani hidup tanpa beban. Mereka menyambut Riko dengan hangat, dan suasana pertemuan tersebut terasa menyenangkan bagi Riko. Budi dan Anton menceritakan tentang kehidupan malam mereka yang penuh kesenangan, dan Riko merasa tertarik. Ia merasa bosan dengan rutinitas hidupnya yang monoton, dan ia ingin merasakan kembali sensasi kebebasan dan kesenangan. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam kehidupan Riko, sebuah awal dari perubahan yang akan mengubah segalanya. Mereka bernostalgia, bercerita tentang masa lalu, dan tertawa bersama. Namun, di balik keceriaan tersebut, ada benih-benih godaan yang mulai tumbuh dalam hati Riko. Budi dan Anton terus membujuk Riko untuk bergabung dengan mereka di tempat hiburan malam. Awalnya Riko menolak, mengingat tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga. Namun, Budi dan Anton terus membujuknya dengan berbagai alasan, seperti melepas penat setelah bekerja keras, atau hanya sekedar bersenang-senang. Mereka menggambarkan kehidupan malam sebagai dunia yang penuh kesenangan dan kebebasan, sebuah dunia yang jauh dari tekanan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Perlahan-lahan, Riko mulai tergoda. Ia merasa penasaran dengan dunia yang selama ini ia hindari. Ia merasa lelah dengan rutinitasnya yang monoton, dan ia ingin merasakan kembali sensasi kebebasan dan kesenangan. Akhirnya, Riko luluh dan setuju untuk pergi bersama Budi dan Anton ke sebuah tempat karaoke mewah. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini hanya sekali saja, hanya untuk bersenang-senang dan melepas penat. Namun, janji tersebut mudah rapuh, seperti debu yang mudah diterbangkan angin. Di tempat karaoke tersebut, Riko bertemu dengan Dara, seorang pemandu lagu yang cantik dan berbakat. Dara memiliki suara merdu dan penampilan yang memukau. Ia ramah dan pandai bergaul, membuat Riko merasa nyaman berada di dekatnya. Dara memperhatikan Riko dengan penuh perhatian, mendengarkan keluh kesah Riko tentang pekerjaannya dan kehidupannya. Ia memberikan pujian dan semangat kepada Riko, hal-hal yang jarang ia dapatkan dari Ani. Ani, meskipun penyayang, seringkali terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga untuk memperhatikan Riko secara mendalam. Perhatian Dara membuat Riko merasa dihargai dan dimengerti. Mereka bernyanyi bersama, tertawa bersama, dan berbagi cerita. Perlahan-lahan, Riko merasa tertarik kepada Dara. Ia merasakan sebuah ketertarikan yang berbeda dari yang pernah ia rasakan kepada Ani. Ia merasa terpesona oleh pesona Dara, dan ia mulai melupakan janjinya untuk hanya bersenang-senang. Pertemuan ini menandai awal dari sebuah hubungan terlarang yang akan mengancam kebahagiaan rumah tangganya. Suasana di tempat karaoke itu, dengan cahaya remang-remang dan musik yang merdu, semakin memperkuat daya pikat Dara. Riko merasa seperti berada di dunia yang berbeda, dunia yang jauh dari tanggung jawab dan tekanan. Di dunia ini, ia merasa bebas dan bahagia. Namun, kebahagiaan tersebut adalah ilusi, sebuah fatamorgana yang akan segera sirna. Setelah pertemuan pertamanya dengan Dara, Riko kembali ke tempat karaoke tersebut beberapa kali. Awalnya ia beralasan lembur, namun lama-kelamaan kebohongannya semakin sulit dipertahankan. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang baru sampai rumah menjelang pagi. Bau parfum wanita yang berbeda selalu tercium samar-samar di pakaiannya. Ani, yang selama ini selalu sabar dan pengertian,
mulai merasakan perubahan sikap Riko. Riko menjadi lebih dingin, kurang perhatian, dan seringkali menghindari kontak mata dengan Ani. Ia seringkali menjawab pertanyaan Ani dengan singkat dan tidak jelas, dan terkadang bahkan mengabaikan pertanyaan Ani sama sekali. Ani mencoba untuk tetap tenang dan tidak menuduh Riko secara langsung, namun hatinya mulai dipenuhi oleh rasa cemas dan khawatir. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun Riko selalu mengelak dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kehidupan rumah tangga mereka yang dulunya harmonis mulai dipenuhi oleh ketegangan dan kecurigaan. Ani merasa ada yang disembunyikan oleh Riko, sebuah rahasia yang mengancam kebahagiaan rumah tangga mereka. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan, seperti perubahan jam pulang Riko, aroma parfum yang asing, dan perubahan sikap Riko yang semakin dingin. Setiap malam, Ani menunggu Riko pulang dengan perasaan cemas dan gelisah. Ia berharap Riko akan pulang lebih awal dan menjelaskan semuanya, namun harapan tersebut seringkali pupus. Kecurigaan Ani semakin kuat ketika ia menemukan sebuah nota restoran mewah di saku jaket Riko. Restoran tersebut bukanlah tempat yang biasa mereka kunjungi. Ani juga memperhatikan perubahan sikap Riko terhadap dirinya. Riko menjadi lebih jarang menyentuh Ani, dan ia lebih sering menghabiskan waktu di depan laptop atau ponselnya. Ani mencoba untuk berbicara dengan Riko, namun Riko selalu mengelak dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ani mulai mencari informasi tentang Dara, pemandu lagu yang ia curigai sebagai penyebab perubahan sikap Riko. Ia mencari tahu nama lengkap Dara dan tempat karaoke tempat Dara bekerja. Ani merasa cemburu dan sakit hati, namun ia tetap berusaha untuk bersikap tenang dan tidak menuduh Riko secara langsung. Ia berharap Riko akan jujur dan menjelaskan semuanya, namun ia juga takut akan kebenaran yang mungkin akan menghancurkan rumah tangganya. Ani mulai merasa terasingkan dalam rumah tangganya sendiri. Ia merasa bahwa Riko telah berubah, dan ia tidak lagi menjadi prioritas utama dalam kehidupan Riko. Perasaan cemburu dan khawatir terus menghantuinya, dan ia merasa semakin sulit untuk mempertahankan rumah tangganya. Hubungan Riko dan Dara semakin intens. Mereka sering bertemu di tempat karaoke dan di restoran-restoran mewah. Dara memberikan perhatian dan kasih sayang yang Riko rindukan dari Ani. Dara pandai mendengarkan keluh kesah Riko dan memberikan pujian yang membuat Riko merasa dihargai. Riko merasa nyaman dan bahagia bersama Dara, sebuah perasaan yang berbeda dari yang ia rasakan bersama Ani. Ia merasa bahwa Dara mengerti dirinya lebih baik daripada Ani. Namun, Riko juga merasa bersalah. Ia tahu bahwa ia telah mengkhianati Ani, istri yang selalu setia dan menyayanginya. Ia merasa terjebak dalam hubungan yang rumit dan penuh dilema. Ia tidak ingin menyakiti Ani, namun ia juga tidak ingin kehilangan Dara. Riko terombang-ambing antara rasa bersalah dan hasratnya kepada Dara. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Dara tidak akan bertahan lama, namun ia tetap melanjutkan hubungan tersebut karena ia merasa membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Dara. Ia merasa bahwa Dara adalah pelariannya dari tekanan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Namun, pelarian tersebut justru semakin menjerumuskan Riko ke dalam masalah yang lebih besar. Riko berusaha keras untuk merahasiakan hubungannya dengan Dara. Ia berbohong kepada Ani tentang keberadaan dan tujuannya setiap kali ia pergi. Ia menghapus pesan dan panggilan dari Dara di ponselnya, dan ia selalu berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak hubungan mereka. Ia merasa bersalah dan tertekan karena harus hidup dengan dua wajah. Di satu sisi,
Ia mencintai Ani dan merasa bersalah telah mengkhianatinya. Di sisi lain, ia tergoda oleh pesona Dara dan perhatian yang diberikan Dara. Ia merasa terjebak dalam sebuah permainan berbahaya, sebuah permainan yang semakin sulit untuk dihentikan. Riko merasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh, setiap langkahnya penuh dengan risiko. Ia takut kebohongannya akan terbongkar, namun ia juga takut kehilangan Dara. Ia menghabiskan waktu dengan Ani seakan-akan semuanya baik-baik saja, namun hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan. Ia merasa seperti seorang aktor yang harus selalu berpura-pura, dan ia lelah dengan peran tersebut. Ia merindukan kedamaian dan ketenangan, namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya. Setiap malam, Riko tertidur dengan perasaan gelisah dan terbebani oleh rahasia yang ia sembunyikan. Kecurigaan Ani semakin menjadi-jadi ketika ia melihat sebuah foto Riko dan Dara di media sosial. Foto tersebut diambil secara diam-diam oleh salah satu teman Dara dan diunggah ke Instagram. Meskipun foto tersebut tidak menunjukkan adanya keintiman, namun Ani langsung menyadari bahwa wanita dalam foto tersebut adalah Dara, pemandu lagu yang sering dibicarakan oleh teman-temannya. Ani merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Ia merasa sakit hati dan kecewa. Ani mencoba untuk mengkonfirmasi kecurigaannya kepada Riko, namun Riko tetap mengelak dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ani merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba untuk tetap tegar, namun air matanya tak kuasa dibendung. Ia merasa sendirian dan terluka. Ani mulai mencari bukti-bukti lain untuk memastikan kecurigaannya. Ia memeriksa ponsel Riko, memeriksa riwayat panggilan dan pesan singkatnya. Ia menemukan beberapa pesan yang menunjukkan hubungan gelap antara Riko dan Dara. Bukti-bukti tersebut semakin memperkuat kecurigaannya, dan ia merasa semakin hancur. Setelah Ani mengetahui hubungan gelap Riko dan Dara, Riko merasa hancur. Ia melihat betapa sakit hatinya Ani, dan ia merasa sangat bersalah. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan yang besar, dan ia telah menyakiti orang yang paling ia cintai. Riko memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Dara. Ia merasa bahwa hubungan tersebut telah menghancurkan kebahagiaannya dan keluarganya. Ia memilih untuk kembali kepada Ani, meskipun ia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan Ani. Riko meminta maaf kepada Ani dengan tulus dan memohon agar Ani mau memaafkannya. Ia berjanji untuk berubah dan akan selalu setia kepada Ani. Ia bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun kembali rumah tangga mereka. Namun, ia tahu bahwa jalan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Ani akan sangat panjang dan sulit. Ia harus membuktikan ketulusannya dan memperjuangkan kembali cintanya kepada Ani. Ia siap menghadapi konsekuensi dari perbuatannya dan berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan Ani. Kehilangan Ani, meskipun hanya sementara, membuat Riko benar-benar tersadar. Ia merasakan betapa besarnya cinta Ani dan betapa bodohnya ia telah mengkhianati cinta tersebut. Kemewahan dan kesenangan sesaat bersama Dara sirna begitu cepat, tak mampu menggantikan kehangatan dan kenyamanan yang selalu diberikan Ani. Ia menyesali setiap kebohongan dan setiap saat yang ia habiskan bersama Dara. Ia merasa hampa dan kehilangan arah. Hidupnya yang dulu tampak sempurna kini terasa kosong dan tak bermakna. Riko menyadari bahwa kesuksesan karirnya tak ada artinya tanpa kehadiran Ani di sisinya. Ia merenungkan kesalahan-kesalahannya, menyadari bahwa ia telah terlalu fokus pada pekerjaannya hingga melupakan hal terpenting dalam hidupnya,
keluarga dan cintanya kepada Ani. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah materi, melainkan cinta, kesetiaan, dan kebersamaan. Ia ingin memperbaiki semuanya, ingin kembali ke pelukan Ani dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Penyesalan yang mendalam menggerogoti hatinya, dan ia bertekad untuk berubah menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Setelah beberapa waktu berlalu, Ani akhirnya mau memaafkan Riko. Prosesnya panjang dan penuh air mata, namun cinta mereka yang kuat mampu melewati badai tersebut. Ani menyadari bahwa Riko telah benar-benar menyesali kesalahannya dan bertekad untuk berubah. Mereka memulai lembaran baru dalam kehidupan rumah tangga mereka, dengan komitmen yang lebih kuat dan saling pengertian yang lebih mendalam. Riko lebih banyak menghabiskan waktu bersama Ani dan keluarga. Ia belajar untuk lebih peka terhadap perasaan Ani dan lebih menghargai kehadirannya. Mereka sering melakukan aktivitas bersama, seperti memasak, berkebun, atau hanya sekedar duduk bersama sambil bercerita. Riko mengurangi jam kerjanya dan lebih memprioritaskan keluarga. Ia belajar untuk menyeimbangkan antara karir dan kehidupan keluarganya. Rumah tangga mereka kembali harmonis, dipenuhi dengan cinta, kasih sayang, dan kebersamaan. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesederhanaan dan saling menghargai. Kisah mereka menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi, kejujuran, dan komitmen dalam sebuah hubungan. Mereka telah melewati cobaan yang berat, namun mereka berhasil keluar sebagai pemenang, dengan cinta yang lebih kuat dan hubungan yang lebih dewasa.